karena memang tidak ada firmannya dari Luga, ya, karena di Alkitab Nabi terakhir itu Tuhan Yesus, Rasul pun tidak ada, ya. Jadi memang benar tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya bukan rasul. Jadi kalau dia tidak ada data dengan firman yang benar, saya tidak akui. Kalaupun sangkakala itu di gereja saya juga ada sangkakala, Pak. Ya, sangkakala itu tidak sembarangan orang bisa meniup, gitu loh. Jadi memang itu perintahnya. Kedua, tidak boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan. Kalau di Alkitab bilang aku, itulah tanda-tanda pengajar sesat. Nabi palsu itu di Alkitab. Kalau dia berkata aku begini, karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Firman Tuhan, aku begini, gitu loh. Jadi itu kalau Luga dibilang nabi, rasul, apa segala macam, ya saya tidak percaya. Tapi kalau hanya menyembuhkan orang sakit, siapa yang percaya bisa. Makanya dikatakan di firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, setan akan lari terbirit-birit, gitu loh. Jadi kalau kita sudah benar, bukan menjadi mengaku rasul, bukan menjadi mengaku nabi, gitu loh. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit, ya saya pelayanan dari tahun 2010 itu banyak orang gila kami doakan sembuh, banyak orang sakit kami doakan sembuh. Ada seorang perempuan HB-nya sudah 0, divonis dokter mati, bahkan tidak punya anak. Kami doakan, puji Tuhan sekarang sudah punya anak 3. Terus mau gimana? Saya tidak pernah mengaku rasul. Oke, cukup. Oke, makasih. Oke, resikonya apa Kak? Kalau ada yang menolak kamu, resikonya apa Kak? Silakan. Jadi gini, si Mindo ini kan katanya dia mendoakan orang sakit sembuh. Bisa-bisa saja orang karismatik mendoakan, karena kan mendoakan itu kan bukan satu orang, biasanya bisa satu tim. Mungkin dia ini salah satu yang memang ikut, tapi sebenarnya doanya itu didengar bukan gara-gara dia. Orang karismatik juga banyak yang menolak Nabi. Jadi memang Yesus berkata, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah pintu jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau saya bilang Budi Asali dan Mindo ini adalah babunya gereja. Inilah babu-babunya gereja sebenarnya, yang real di dunia nyata. Nah, di dalam Alkitab Yesus juga sudah berkata bahwa memang Tuhan sudah mengutus Nabi Elia, tapi mereka tidak mengenal dan memperlakukan mereka semenurut sekehendak hatinya. Apa yang kami lakukan ini adalah nubuatan dari Maliaki 4 ayat 5, yaitu pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan Nabi Elia. Inilah urapan-urapan Elia yang akan memulihkan dunia. Karena kapasitas kami bukan ngurusin mereka ini sebenarnya. Mereka ini cuma menghalang-halangi ketika bangsa-bangsa mau datang kepada Yesus. Ya, mereka inilah penghalang-penghalangnya. Tapi bagi saya mereka ini tidak lebih dari cuma sebagai babu, dan bagi saya sekali pukul juga mereka ini mati gitu loh. Jadi bukan kelas saya untuk berhadapan dengan mereka ini. Saya tadi karena dia senior saya hormatin, tapi setelah saya melihat statementnya dia, ini pukulan saya ini terlalu berat untuk seorang Budi Asali. Jadi saya merasa tidak imbang melawan dia. Saya memang pukulnya itu harus yang memang kelas dunia, yang sudah khotbah di hadapan puluhan ribu orang. Karena Tuhan mengatakan kepada saya itu kapasitas khotbahnya itu di atas 3 juta orang. Tuhan pernah memberikan penglihatan kepada saya. Jadi kalau untuk guru-guru pakai level-level dia pergembela seperti ini menurut saya ibarat kata tuh cakarnya tuh cakar anak kucing. Ini sekali saya bantu tenggelam ini seperti tsunami. Jadi sorry ya Pak Budi Asali, ternyata Anda terlalu ringan. Khotbah di Padang Pasir Sahara 3 juta orang itu. Nah, jadi lihat kan dari ketawanya aja udah kelihatan banget babu yang super ini. 30 aja kamu udah bakal bisa 3 juta. Gini-gini Ini aja. yang kalau dibilang kalau dalam bahasa gaulnya. Sebentar dulu ya. Orang sesat model seperti Moderator pengikutnya tolong banyak di orang sini lagi nih. ngomong jangan dipotong dulu. Tolong Iya, gua udah kan masih selesai dulu. Sebentar dulu. Aku Jadi kira mereka ini lucu. sebentar. Jadi mereka inilah yang disebut dengan lontenya Lucifer. Mereka ini lontenya Lucifer sebenarnya.
Jadi silakan lah. Jadi jadi saran saya mulai kamu dari hari ini germonya Anda Lucifer sudah ya? mempersiapkan keberangkatan Anda menuju neraka. Itulah rumah abadi Anda. Untuk saya masuk room ini Pak biar ketawa saya benar. Udah seharian saya nggak ketawa. Oke, sekarang gini tes ke Luga ya. Pak Budi Asali saling bertanya. Coba kasih pertanyaan Pak Budi untuk mematikan argumentasi Luga. Coba kasih pertanyaan Pak Budi. Saya tadi sudah katakan ya 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu yang satu orang dikasih karunia ini, satu orang kasih karunia itu. Jadi tidak ada karunia apapun yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, itu tidak ada. Tapi dia bilang harus punya karunia bahasa roh, harus punya karunia mukjizat, harus bisa bangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu sudah bertentangan Alkitab. Dijawab gak? Apa yang kau ucapkan bertentangan dengan Alkitab gak? Silakan. Ya, ini kan nggak ada bedanya masih bom ini. Bom aja gue pukul sekali langsung bangkrut kok. Ini juga gue pukul pasti bangkrut ini laki-laki. Coba bangkrutkan aku lah. Aku kepingin tahu. Hartaku tuh ada di surga, nggak bisa bangkrut. Goblok. Bawa surga lagi. Bukan Orang di surga bisa bangkrut itu loh. Kamu mau panggil bapakmu untuk ambil hartaku di surga, nggak boleh masuk bapakmu. Pak Mindo udah ketawanya, ini lagi live di YouTube loh Pak. Bapakmu di surga. Aku mau nanya Luga dulu. Pak boleh nggak? Host boleh nggak nanya Luga? Boleh. Luga berapa jawatan di Alkitab? 5. Apa itu? Rasul, Nabi, pengunjung, gembala, guru. Terus Efesus 4 ayat 11. kalau tadi Pak Budi jadi Saya guru dapat kan? Kalau Pak Budi ini guru tapi bukan guru beneran, ini guru palsu. Kamu yang rasul palsu. Sudah ada rasul sekarang ini. Kenapa daripada ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai Tuhan sajalah. Sekalian Rasul itu jabatan. ngaku sebagai juru selamat. Rasul itu jabatan Ngaku manusia. sebagai juru selamat, menebus gitu loh. Loh, saya nggak pernah nebus dosa kok. Saya nggak pernah menjadi Sementara dosa. jadi imam. Tuhan. Ini kalau di zaman Yesus ini seperti Imam Kayafas yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang mengejar Loh, Yohanes Imam Pembaptis. Kayafas Mereka tidak ini pernah nggak nyalibkan Yesus. Yang nyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Mana bisa Kayafas nyalibkan Yesus? Tapi kan hasutan dari Imam Kayafas dan seluruh ahli Taurat. Terus Ini ahli Taurat akhir zaman nih. Pokoknya omongannya ngawur. Luga 5 jawatan tadi tahu nggak fungsinya buat apa? Nggak usah kau ngajarin aku udah dapat Rolls Royce di Loh, surga. ditanya ada berani jawab dia. Aku Soalnya sudah kalau dapat jawab Rolls ngawur. Royce di surga. Kamu nggak ada. Tahu nggak fungsinya 5 jawatan itu buat apa? Rasul itu satu untuk meletakkan pengajaran dasar gereja, menghancurkan pengajaran lama, merintis gereja-gereja baru, menetap. Nah, dia menetapkan para penatua, para gembala. Itu Rasul. Ayatnya mana? Yang mana? Ada tuh di Efesus, banyak, carilah. Banyak Masa loh, udah cari Tuhan. sendiri ya. Kok ya bisa bilang ada dalam Alkitab, carian sendiri. Ada orang saya ada Ngomong bukunya. gitu ngaku rasul. Ngaku rasul. Kalau- Mana bisa menetapkan gereja rasul? Makanya kan Aneh-aneh kau. makanya kan gue udah bilang di dalam ajaran Muslim Nabi dan Rasul pun nggak ada, di dalam ajaran agama pun kau pun sama-sama nggak ada lagi Nabi. Sebenarnya satu ajaran. Terus Nabi habis rasul apa? Habis rasul apa coba? Nabi Terus? Nabi buat apa? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan langsung. Misalnya besok terjadi gempa, besok akan terjadi kelimpahan, atau besok akan terjadi bencana, besok kau mati misalnya, itu namanya nubuatan. Terus? Pesan-pesan nubuatan. Kalau penginjil menceritakan semua pesan-pesan maupun isi Alkitab kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Terus? Kalau gembala, jatuhnya dia menjaga umat supaya tetap dalam firman Tuhan. Kalau guru mengajar umat supaya lebih
mengenal Tuhan lebih bertumbuh. Nah, budi asal ini masuk di guru. Nah, Dia nggak ngerti Luga, bentar, kerasulan. Luga, Dia nggak kalau ngerti kalau ajaran dilihat dari Katolik. pendukung, Aku tanya, banyak aku pendukung tanya. Luga ya, karena koin Luga Nah, 29, aku Ya tanya. iya, pendeta sebenarnya 11. rasa benar si budi asal ini Kamu kan baru punya- baru Lucifer. Kamu kan punya karunia nubuat. Aku akan mengalami apa saja dalam hari esok. Yang Nubuatkan pasti aku. kau masuk neraka. Besok aku bilang goblok. Besok kau tambah miskin. Tambah miskin berapa rupiah? Ya ini aja kau sahamnya di dunia debat sudah jatuh nih 70%. Besok udah nggak ada lagi percaya sama kau. Wah, Buatkan sialan. untuk besok saja tidak bisa bilang Ini aja udah jatuh. Orang-orang udah jelas-jelas hari ini aja jatuh. Lihat pendukung di bawah aja kan lebih banyak pendukung saya. Lah, lebih banyak pendukung saya. Yang mendukung Kayafas juga lebih banyak dari yang dukung Yesus. Kamu debat begini saja hancur sama aku kok. Jadi teman-teman saya rasa udahlah ya, kasihan lah, mentalnya udah Nah, gemetar. kabur dia kalah. Kabur, Pak Budi. Dia memang mentalnya Kabur. Enggak, sakit mental itu orang. Bukan kabur. RSC itu. Jadi- Pak Budi, Mesti masuk kalau rumah sakit gini, jiwa. gini. Pak Budi, ini si Luga perlu di Iya, enggak. Coba kau ceritakan awal kau membuat buku dan apa pengaruh bukumu kepada mereka. Enggak, Oh, silakan. Tuhan Dapat bilang buku buku. saya, Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Nilainya 7 miliar dolar as. udah laku belum? Ya, Laku enggak? kalau dirupiahkan itu 90 triliun. Mana laku itu? Lo lihat ini aja 7 miliar penontonnya kok bisa langsung aja. 90 Lo triliun, lihat kamu dong udah bisa penontonnya di ngitung luar atau ini. gimana? 7 miliar kok bisa 90 triliun, cara ngitungnya gimana? 7 miliar dolar as, dolar, hitungan dolar, Dolar berapa? 15.000 kali 15.000, 7 kali 15 kok bisa 90 gimana? Kamu nggak Sekitar- pernah belajar di SD? sekitar segitulah. Kalau nggak 90 ya 100 miliar, 100 miliar, 100 triliun. Ya, belum bernubuat sudah salah. Apalagi bernubuat, baru ngitung aja salah. Rasul apa? Rasul nggak pernah sekolah. Jadi sepertinya ya Budi Asali ya, yang penting saya sudah jatuhkan fatwa dari King of King bahwa Budi Asali ini memang Tersetan guru dengan palsu. faktamu, Jadi fatwamu. teman-teman, Pikirmu aku peduli. fatwamu, Dia pernah bernubuat Pak Budi, kata si Luga bakal debat sama Zakir Naik, tapi sekarang belum Iya. terrealisasi nih nubuatnya nih. Iya. Berarti bohong dia. tapi Zakir Naiknya udah mau. Tapi Zakir Naiknya udah setuju, udah mau dia. Ya, Nah, itu aku ya. yakin kalau misalnya kamu debat sama Zakir Naik pasti kalah lah. Aku yakin 100% dia pasti kalah. Soalnya dia debat sama orang gila. Oh, debat sama orang gila, berarti Luga gila ya kalau gitu Pak Budi. Iya, lagi gila banget udah. Luga gila banget ternyata teman-teman. Jangan didukung karena Luga gila teman-teman. Kata Pak Pendeta Budi nih. Zakir Naik biar aku nggak setuju ajarannya dia, tapi dia kan betul. orang waras. Orang waras Iya, debat sama orang gila susah menang lah. Susah nggak Oke, nyambung. stop. Jangan cek, nggak nyambung. Pak Jack. Budi, Pak Budi, entar dulu gak ya. Pak Budi, kalau seperti ini pendapat Pak Budi ke Luga, masih bisakah Luga ini diedukasi kembali ke yang benar menurut Pak Budi? Ya kecuali terjadi mujizat Tuhan itu melakukan Jangan lo kelahiran ngajarin Nabi, baru. kita udah ke neraka. Si Cok satu ini Kalau ngapain dia juga lo nanya-nanya. tidak Kita ini ada udah ke mujizat neraka, dari kita udah Tuhan, ngecek, tidak udah bisa. fix ini. Kita Di udah fix, nggak percaya terserah. Di Kita neraka, udah ngeliat di neraka kok, ngapain lagi? di neraka ada ubi nggak buat bakaran? Enggak dengerin dulu Pak Yang Budi. ada Gak. keluarga kau di situ. Enggak. Tolong nggak dengerin dulu Pak Budi, wejangan-wejangannya terhadap lu. Kalau nggak setuju nanti lu bantah lah. Ya biar kondusif. Pak Budi silakan. Memang kalau Seperti Tuhan apa? memang mau pertobatkan bisa dia pertobatkan siapa saja. Saulus itu dulu musuh gereja tapi dipertobatkan jadi rasul. Iya betul. Tapi ini juga musuh gereja yang model seperti ini karena ngajar ajaran sesat. Tapi kalau Tuhan mau pertobatkan bisa, cuma ya apakah Tuhan mau atau tidak itu yang tanda tanya besar gitu loh. Karena omongan-omongan seperti ini sebetulnya menghujat ini.
Ya baik. Apakah kau menyadari selama ini kau menghujat gak, kata Pendeta Budi Asali? Apakah kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar gitu? Silakan. Tuhan Yesus mengatakan saya itu hambanya secara langsung. Luga itu hambaku. Jadi ada seorang teman gua berdoa, dia tadinya juga menghujat saya, mengatakan saya anjing babi. Tiba-tiba ketika dia berdoa, terdengarlah suara dari langit. Jelas Tuhan Yesus ngomong, Luga Tambunan adalah hambaku. Setelah itu dia langsung bertobat. Udah banyak kejadian seperti itu. Jadi makanya gue bilang, Budi Asali ini, dia ini bukan hamba Tuhan. Dia cuma pendeta organisasi, iya. Ketika dia cuma mewakili organisasinya, dia bukan mewakili kerajaan surga. Jadi ketika lo berdialog dengan dia, nggak ada manfaat yang lo dapatin. Coba lo lihat, waktu lo debat di Surabaya, ada yang datang nggak ada, jatuhnya podcast. Padahal kalian udah sewa-sewa hotel kan, kok nggak ada penontonnya? Ya, kenapa nggak ada penontonnya? Ya karena dia bukan mewakili kerajaan Tuhan. Bodoh sekali yang mengadakan debat bukan aku kok, yang adakan kan orang-orang lain. Yang ngakuin Luga Rasul siapa? Ya intinya gua yang mengangkat yang menubuatkan gua rasul banyak, yang mengangkat gua tentu Yesus Kristus. Kan gua udah bilang Tuhan Yesus sering mendatangkan yang palsu itu banyak. Mana kitabnya? Kami pernah berdoa. Diam dulu. Kami pernah berdoa di kamar. Itu 7 malaikat datang, 7. Dan malaikat itu membawa peti emas, dan malaikat itu berkata kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Itu mah menurut Bang Luga aja. Iya, terserah lo, nggak percaya juga lo nggak apa-apa, nggak ada yang maksa lo masuk neraka juga, gue juga nggak peduli lagi. Gue udah nggak tahu sama lo. Ada orang udah peduli gue kasih tahu sama lo. Mamamu di gereja nggak Kalau lo nggak percaya, ya terserah lo mau ke neraka juga, gue udah nggak peduli lagi. Lah itu lo, rasul nggak peduli orang masuk neraka, itu rasul apa? Organisasi apa kamu itu? Gitu loh. Namamu di gereja nggak ada, dikenal orang enggak, gitu loh. Saya ini sudah rasul bajigur. Lu tanya sama pemimpin orang udah terkenal kok di seluruh dunia kok. Siapa pemimpinmu? Siapa? Biar ku tanya siapa. Lu tanya aja, lu tanya. Siapa? Lu tanya, lu keliling. Keliling muncung kau tuh keliling ke gereja. Tanya gua. Niko. Lu tanya aja semuanya. Taksi saja udah bakal kenal kamu kok. Elah. Niko aja nggak kenal kau, nggak ngakui. Niko lagi siapa lagi? Kalau kamu terkenal, aku dari dulu sudah tahu kamu. Aku baru tahu kamu tuh sekarang ini. Stop dulu satu-satu, saya mau nanya Pak Budi dulu ya. Diam dulu gak? Saya nanya Pak Budi dulu. Pak Mindo biar kondusif. Pak Pendeta Budi. Menurut Pak Pendeta Budi, apakah Luga masih bisa disembuhkan, Pak Pendeta? Bisa sih bisa, tapi kemungkinannya nyaris 0. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak Budi. Ya memang benar ada yang mustahil, tapi tetap kalau modelnya seperti begini nih, ciri-cirinya reprobate. Ya kalau dia mau. Oke, kembali ke Luga ya. Gak, katanya lu susah untuk disembuhkan. Emang lu sakit gak? Silakan. Ya kan gue udah bilang, ya lebarlah pintu menuju kebinasaan. Ya. Kita berdoa Gabriel, Mikael ada di pihak kita. Kalau di ini Beelzebul, cuma becongor, nggak ada mukjizat, nggak ada nubuatan, nggak ada penglihatan, kecuali dia udah ke sorga, dia juga udah ke neraka. Gue pun yakin sama dia karena dia punya pengalaman. Dia cuma di dunia percongoran. Gue paling benci orang cuma congor doang, gitu loh. Congor lama-lama gue tepok gitu. Lo mestinya lihat jangan cuma sambil ngomong tuh lihat cermin gitu lo mestinya. Yang cocok dengan percongoran tuh kamu. Ya. Ketemu John Lennon di neraka kami udah ngeliat, ya di alam maut kami dibawa. Ketemu yang di neraka kami udah. Nah terus lu tuh siapa sih ngajarin gua? Lu cuma guru pendeta, lu cuman pendeta. Nggak penting sama gua. Rasul Alkitab saja nggak tahu. Lucifer di mana nggak tahu. Jadi pendeta kok. Ini karena diundang sini aja ya. Karena diundang karena kenapa Budi Asali diundang? Karena mereka juga udah nggak ada yang mau diundang lagi. Ya udah yang ada aja lah. Ya cobalah kamu diundang sama sekarang kamu coba debat sama Bang Suma sajalah. Iya. Saya kepengen tahu. Nggak usah yang jauh-jauh saya naik kamu sama debat sama Bang Suma atau Donitan, sudah kepengen tahu aku.
Luga bertobatlah. Saya ini Kerajaan udah Allah debat sudah dengan dekat. Moko Ginta. Mau kok Bosnya kita mereka udah sudah saya kalahkan dia 2 kali kok. Luga bertobatlah sebab Iya. kerajaan Allah sudah dekat ya. Udah, Zaman kamu belum lahir aku guru sudah palsu. debat. Bertobatlah kau Manusia, Luga. iya, kalau Kerajaan masalah- Allah sudah dekat. Kalau masalah Cukup lebih lama gantian memang satu-satu. betul Budi Asali lebih Kalau lama gitu dari giliran saya nanya saya. Luga. Tapi Ya, stop kalau dulu. masalah tepat terjang Stop dulu, Gak, viral gua itu nanya saya Luga. lebih Stop. terkenal jauh. Stop gak? Iya sih, lo merasul lah, Stop dulu, stop. lebih terkenal lah, Gantian, rasul gantian. kok. Oke, Luga. Biar Rasul Selama Pak Budi ini Budi Asali kan cuma terkenal. main di Surabaya. Saya kan mainannya di Jakarta. jangan di pusat diskusi kayak gitu pemerintahan lah, saling Indonesia. ngunggulin diri gini lo. Gak, selama ini gak, lu ada di dunia seperti ini, memulai dari mana, terus apa yang kau berikan terhadap kemajuan Kristen gak? Apa yang kau lakukan selama ini? Silakan. Kalau saya jelas kan, artinya saya mewakili kekristenan, bergaul dengan apologet Muslim dan berdebat, iya kan? Tolong diam dulu, tolong diam dulu. Artinya bahwa saya itu memang punya inisiatif sendiri. Beda dengan Budi Asali karena dia diundang. Kalau saya inisiatif sendiri, memang saya rasul. Rasul itu memang dia penggerak, dia panglima, jenderal perang. Kalau orang cuma diundang disuruh ngomong terus pulang lagi, itu namanya bukan rasul. Memang dia cuma guru dan pendeta. Guru dan pendeta itu kekuasaannya hanya sebatas di gereja, gitu loh. Dia ini nggak bisa diajak berdebat. Kalau pesan saya Dia ke cuma Luga. mengajar tentang Alkitab. Kalau pesan saya ke Luga. Tapi kalau saya kan beda. ya. Saya menginfanti. Diam dulu kau bodak. Kalau pesan saya ke Luga, kau monyet. Kamu diam dulu. Iya, makanya jangan basa-bata kau bodoh. Orang Kau lagi bilang bicara monyet, kau kan neneknya monyet. kan saya bilang, kamu diam dulu. Saya lagi bicara, jangan kau potong-potong. Gak bagus omonganmu. Tolol satu. Comberan. Iya, kau diam dulu. Tuh, ayo lu. Diam dulu kau. Nah, kalau saya kan menginvasi kota-kota, desa-desa, bangsa-bangsa melalui debat-debat saya. Jelas, saya debat dengan Moko Ginta sudah 7 kali. Ya, Menem Ali udah saya gulung semuanya. Mana videonya mana? Videonya ada enggak? Mana videonya? Tonton dong. Banyak tonton, cari di YouTube. Mana videonya? Saya pun yang menaikkan Saifuddin Ibrahim, saya yang ngajak. Saifuddin Ibrahim itu yang ngajak saya. Saya yang tampilkan dia di acara-acara debat. Tepat terjang. Kalau Budi Asali kan cuma debat terlama yang cuma Bohong, diundang, bohong. Si datang Luga dan bohong. pulang. Pak Budi, si Luga Dinaikkan bohong. Saifuddin Ibrahim itu bisa apa? Bohong, si Luga bohong Pak Budi, bohong si Luga. Masa udah bohong dipercaya lagi? Makanya saya bilang Luga. Udah lah gini aja deh. Tuhan berkata, Daripada udah, waktu Luga, dia dengar dulu, capek Luga. ngadain Dengar dulu, lo, intinya Tuhan lo Yesus bukan datang level bukan gua untuk aja orang gitu aja ya. benar, tapi orang berdosa. Saya rasa saya cukup dulu Pak Pandi ya. Aku mau turun dulu, kerjaan gue banyak nih. Iya, ya, Rasul kerjanya banyak lah Terakhir pastilah. sebelum kau turun saya tanya, apa kesimpulan kamu gak terhadap Pak Budi, Pak Mindo yang cenderung pasti berbeda pendapat mereka dengan kamu? ini guru palsu. Yang Oh, pasti lebih mereka ini banyak. guru palsu. Kok bisa jadi bukti Mereka goblok ini. ini anak buah goblok ini. Saya apanya kan dari tadi kan sebenarnya kan sudah pukulan saya itu udah apa ya, udah melebihi kapasitas. Jadi sebenarnya udah nggak sanggup nampung mereka ini. Ibarat kata pukulan saya itu 1 ton, mereka ini cuma 100 kilo gitu. Jadi kadang-kadang nggak tega juga. Ini karena saya udah lama kan, udah 2 jam saya bicara. Jadi mereka ini fix guru palsu. Ini nggak ada bedanya sama bom Sopiatul. Ini sama nih, satu kerajaan semua ini, sama ini. Ya kan, jadi cuma karena dia baru nongol, jadi fix lah mereka ini memang bukan hamba Tuhan, mereka cuma pendeta organisasi, itu aja. Dan pasti masuk neraka. Satu pesan buat Luga, firman Tuhan bilang, ya, aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau bang ya, Lai Tambunan, bertobat kau. Oke. Gak siapa sebelum ke Pak Budi ya, gak selama ini kamu merasa ada nggak sih yang mengikuti kamu sesuai dengan apa yang kamu katakan selama ini gitu? Ada nggak pendukung kamu gak? Lo lihat di live
Gua perhatikan di live chat itu semua pendukung gue 90% itu semua yang dukung gue. Di live chat itu 90% itu. Muslim aja lebih ngefans sama gue daripada mereka. Walaupun Muslim belum percaya secara iman, tapi mereka udah ngefans. Artinya sudah 70% hatinya Muslim tuh ke gua. Lu lihat aja live chatnya, 90% tuh semua dukung gua. Gak ada yang dukung. Gak, mujizat apa yang selama ini kau lakukan sehingga penggemarmu banyak? Apa aja? Silakan. Kan dari aura gua ini kan aura bintang, jadi bercahaya dia, makanya orang senang. Kalau mereka ini kan aura kegelapan, walaupun detail-detailnya pendeta bagi gua tuh sampah, gelar-gelar pendeta tuh sampah, tuh gak ada gunanya. Makanya gue beribu-ribu kali gue ditawarin gelar pendeta. Sorry, gue nggak mau gelar pendeta. Gue bilang, kenapa? Bagi gue tuh gelar pendeta gelar sampah. Tuhan nggak suka gelar-gelar seperti itu. Makanya gue lebih suka nggak punya gelar, tapi Tuhan yang memberikan gelar sama gue, ya kan? Jadi makanya gue ini bersinar karena Roh Kudus. Kalau mereka ini udah gelap, mereka ini ibarat kata kalau dalam Alkitab itu sudah seperti Saul yang ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus sudah nggak ada lagi sama mereka ini. Kalau udah nggak ada Roh Kudus, apalagi gunanya? Nggak ada lagi dibuang selain dan dijak-injak orang. Jika garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi mereka selain dibuang dan dijak-injak orang? Gitu loh. Resikonya apa? Banyak yang miskin. Resikonya apa yang tidak sejalan dengan kamu? Resikonya apa? Sama ketika Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat itu membunuh nabi-nabi, mereka juga membunuh Yohanes Pembaptis. Sama, gue ini sama kapasitasnya dengan Yohanes Pembaptis, tapi dibenci oleh para ahli-ahli Taurat. Yohanes Pembaptis yang bunuh Herodes, ngawur lagi. Ya, tapi ahli Taurat juga menghina Yohanes Pembaptis. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Kamu nggak ngerti Alkitabmu sendiri kok. Sebentar. Itu ngaku rasul. Di dalam Matius, sebentar dulu. Di Matius 17 Yesus berkata, bukankah ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia sudah datang? Yesus berkata Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan mereka kendangnya. Ini sama kasusnya. Iya, Pak. Roh ada sama gue tuh roh Elia. Nah ini ya, dengerin. Ada teman saya ajak berdoa di kamar saya. Sebentar. Jadi teman saya ini berdoa di kamar saya. Ketika dia berdoa di kamar saya, tiba-tiba dia menangis berdoa. Bet, lu kenapa, Bet? Gue bilang, iya gue mimpi pas lagi tadi seperti penglihatan begitu. Ada 3 pendeta, dia bilang 3 pendeta yang berdebat dengan dia. Salah satunya adalah Stephen Tong, Ezra Soru, dan Joshua Tewu. Nah mereka ini berdebat dengan teman gue Robert. Lalu teman gue mengatakan begini, saya ini ada roh Elia, biarlah batu jatuh dari langit dan menimpa kalian. Dan apa yang terjadi? Itu ada batu terjatuh dari langit menimpa ketiga pendeta ini, Ezra Soru, pendeta Joshua Tewu, dan pendeta Serentong. Itu ketimpa batu, mati itu pendeta. Wah gila lo, Bet, penglihatan lu ngeri banget, Bet. Nah makanya kenapa saya menentang guru-guru palsu ini? Kami udah sering dapat penglihatan bahwa mereka ini memang Lucifer, mereka ini iblis. Makanya coba lihat penglihatan buat aku ketimpa batu apa? Ya kan Anda kan babunya Stephen Tong. Aku babunya Stephen Tong. Laki itu bisa anak jadi babu. buahnya. Kamu nggak ngerti jenis kelamin ya? Kamu banci atau gimana? Anda kan sealiran dengan Stephen Tong, berarti kan Anda kan kamu nggak ngerti jenis kelamin karena kamu banci. Jangan ngomong gitu Bang, kena rungka nanti Pak Budi. Hah? Cari remis lagi debat kok, cari remis. Ini ya, bacakan ayat ya. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi di dalam penglihatan itu, pendeta Stephen Tong, pendeta Ezra Soru, dan pendeta Joshua Tewu itu ditimpa batu sampai mati. Itulah penglihatan dari Tuhan karena melawan nabi-nabi Tuhan. Oke, baik. Lu gas tempe dulu dengerin Pak Budi ya. Lu gas tempe dulu dengerin Pak Budi, jangan turun dulu. Ya, Pak Budi dulu. Tadi banyak orang bilang dia koinnya lebih banyak, itu membuktikan dia lebih benar. Lalu dia bilang 90% di bawah ini pengikutnya dia. Saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya.
Dan ini nubuatnya Paulus. Kalau ini nubuat sungguh-sungguh, bukan nubuat kayak nubuatnya dia. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kalau guru palsu diikuti banyak orang itu bukan hal aneh, itu memang sesuai nubuat firman Tuhan. Guru. Rasul palsu, guru palsu diikuti banyak orang yang berani ngomong gedabrus, membangkitkan orang mati, dongeng-dongeng itu orang buka telinga. Tapi kalau orang ngajar kebenaran, jemaatnya sedikit memangnya. Biasanya tidak ada orang yang mau. Makin dekat akhir zaman, makin orang tidak mau kebenaran. Jadi banyak itu bukan benar. Kebenaran bukan urusan demokrasi. Kalau pemilu urusan demokrasi, kalau kebenaran tidak. Yang sedikit itu yang bisa benar, yang banyak itu yang bisa salah. Iya, tapi rata-rata yang komen di bawah ini, Pak, ini bukan orang Kristen, Pak. Ini banyakkan orang Muslim. Kenapa orang Muslim itu bisa ngefans sama saya? Karena dia melihat ada cahaya. Oh, kalau ada cahaya kenapa dia tidak bertobat? Enggak, tunggu saya luruskan, bukan karena melihat ada cahaya, karena mereka butuh hiburan, ada pelawak. Jadi si Luga dijadiin badut sama mereka. Luga ada tahu nggak lagunya si Bung Roma? Kenapa yang enak-enak itu diharam? Jangan nyanyi bang, dibacain aja, jangan nyanyi. Jadi begini, Liriknya ya. aja, liriknya aja. Begini, kan sudah berkali-kali saya bilang, orang Kristen yang dipimpin oleh guru palsu seperti Sopiatus, seperti Kiamat, seperti Makanya, biasa itu sebenarnya Tunggu Pak Budi kena pelanggaran, Pak Budi turun dulu terus naik lagi Pak Budi. Pak Budi kena pelanggaran itu ya. Pelanggaran apa Nah, gini? pelanggaran Karena kan menyebut itulah kata B tadi itu, BC, nggak boleh menyebut BC Pak Budi. Naik lagi, nggak boleh menyebut BC itu tadi. BC Pak Mindo, apa? Pak Mindo, menurut Pak Mindo, BC apa? BC? BC ya tidak berjenis, alay-alay gitu, alay-alay. Itulah bukti bro, Budi Asali udah tewas kan? Budi Asali udah tewas. Sebentar nggak, saya tanya Tuh Pak guru Mindo, kau udah Pak tewas Mindo tuh. dengerin. Woi, Pak Mindo dengerin. Pak Mindo, tahu sebagai babunya guru kau udah tewas tuh. bentar. Pak Mindo, menurut Anda Luga ini sakit masih bisa disembuhkan atau sakit sudah akut? Menurut Anda? Lihat aja gurunya udah tewas, gak usah lo tanya lagi. Gurunya udah tewas, nih babunya suruh turun aja. Enggak lah, janganlah. Itu gurunya udah di band ya. Udah Luga. Sama Sorga yang ngeband dia. Udah. Dia muncung kau, guru kau udah tewas. Guru kau aja udah tewas, kenapa kau masih ngomong kau? Kau sopan lah kan ditanya. Ini host nanya kita. Guru kau sudah tewas, sadar nggak? Ih, si lontong sayur ini udah nggak sadar kau guru kau udah akunnya udah ke band. Ngelawan Nabi sih lo.